Baik, terima kasih Pak Sigit. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, boleh langsung Pak Julius untuk di-share screen. Ya, kami dari kelompok 4, mata kuliah linguistik komparatif dengan materi fonologi komparatif yang beranggotakan Bu Ertati, Bu Mary, Labibah, saya sendiri, Pak Julius, dan Bu Ain. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu fonologi komparatif. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau memang PowerPoint kami masih berbentuk penjelasan, tapi nanti akan kami jelaskan juga dengan pemahaman dari tiap pemateri penjelasan. Slide selanjutnya, Pak Julius. Langsung saja saya akan serahkan ke Bu Ertati untuk menjelaskan fonologi komparatif. Terima kasih Ibu Labibah. Di sini saya Bu Tati akan menyampaikan fonologi komparatif menurut kelompok kami adalah salah satu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Dalam kajian linguistik, fonologi menjadi cabang ilmu yang mempelajari sistem bunyi. Dalam bahasa, salah satu pendekatan penting dalam fonologi adalah fonologi komparatif, yaitu kajian yang membandingkan sistem bunyi dari dua bahasa atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Fonologi komparatif berperan penting dalam memahami hubungan kerabatan bahasa, perubahan bunyi, serta perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Kajian ini juga membantu dalam merekonstruksi bahasa proto atau bahasa asal, serta memahami pola perubahan fonetik yang sistematis. Cabang kajian dalam linguistik historis yang mempelajari persamaan dari perbedaan sistem bunyi atau fonologi antara bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tujuan untuk menemukan korespondensi bunyi yang teratur serta merekonstruksi bentuk bunyi bahasa purba atau proto. Dalam penjelasan Campbell tahun 2008, fonologi komparatif adalah membandingkan bunyi-bunyi dari beberapa bahasa yang diduga berkerabat, mengidentifikasi pola perubahan bunyi yang sistematif, dan menggunakan pola tersebut untuk merekonstruksi bentuk bunyi pada bahasa asalnya. Dengan kata lain, fonologi komparatif tidak hanya melihat perbedaan bunyi, tapi juga mencari aturan perubahan bunyi yang teratur sebagai bukti hubungan sejarah antar bahasa. Contoh yang dari kelompok kami yang sederhana, ada contohnya, Bapak Ibu, maka pola tersebut menunjukkan adanya perubahan bunyi yang sistematis yang menjadi dasar analisis fonologi komparatif. Selanjutnya, Pak. Perbandingan sistem bunyi merupakan inti dari fonologi komparatif. Kajian ini membandingkan fonem, distribusi bunyi, serta pola fonologis antar bahasa. Menurut Khair tahun 2013, sistem bunyi dalam bahasa terdiri atas fonem vokal dan konsonan yang memiliki fungsi membedakan makna. Dalam fonologi komparatif, peneliti juga mengidentifikasi korespondensi bunyi antar bahasa yang dibandingkan. Contoh sederhananya dari kelompok kami membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu tiga, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu telu. Perbedaan L, bunyi G dan L menunjukkan adanya perubahan fonologis, tetapi tetap memiliki hubungan makna, memiliki arti yang sama. Contoh lain perbandingan sistem vokal dalam bahasa Indonesia ini sudah kita tampilkan Bapak Ibu. Kemudian ada hambatan udara saat diproduksi oleh alat ucap. Kalau jenis bunyinya vokalnya karakteristiknya bunyi dihasilkan tanpa hambatan pada alat bicara. Contohnya huruf vokal A I U E O.
Dan jenis bunyi konsonan, karakteristiknya bunyi yang dihasilkan dengan hambatan atau kontak alat ucap, contohnya P, B, T, D, K, dan G. Adalah contoh yang huruf konsonan yang ada memiliki hambatan. Kalau huruf vokal tidak ada hambatan. Selanjutnya, Bola Bibah. Ya, baik. Terima kasih Bu Ertati sudah menjelaskan tentang fonologi komparatif. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mary. Silakan Ibu Mary. Ya, terima kasih untuk Bola Bibah. Selanjutkan, perbandingan sistem bunyi dilakukan dengan cara mengidentifikasi korespondensi bunyi yang teratur. Korespondensi bunyi adalah hubungan tetap antara bunyi dalam satu bahasa dengan bunyi dalam bahasa lain pada posisi yang sama dalam kata yang berkerabat. Sebagai contoh, dalam perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, terdapat sejumlah perbedaan bunyi yang sistematis. Kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung bunyi A pada posisi tertentu dapat berkorespondensi dengan bunyi atau dalam bahasa Jawa, tergantung pada lingkungan fonologisnya. Selain itu, perbandingan sistem bunyi juga mencakup analisis. Terdapat perubahan bunyi seperti linesis, pelemahan bunyi, vortisi, penguatan bunyi, asimilasi, dan disimilasi. Fenomena ini membantu menjelaskan bagaimana suatu bunyi dalam bahasa proto atau bahasa asal berkembang menjadi bentuk yang berbeda dalam bahasa-bahasa turunannya. Dengan demikian, peneliti dapat merekonstruksi bentuk bunyi purba yang dikenal sebagai protobahasa. 2. Aturan perubahan bunyi. Perubahan bunyi merupakan proses bahasa dari satu bentuk ke bentuk lain yang terjadi secara sistematis. Menurut Lely Campbell dan William J. Poser, dalam bentuk fonologi, teori, dan analisis, perubahan bunyi tidak terjadi secara acak, melainkan pola atau peraturan tertentu dalam bahasa. Perubahan bunyi dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, sinkronik, yaitu berupa dalam satu sistem bahasa pada waktu tertentu. 2. Diakronik, yaitu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam sejarah bahasa. Aturan perubahan bunyi adalah kaidah yang menjelaskan bagaimana suatu bunyi berubah dalam lingkungan tertentu. Aturan ini biasanya dituliskan dalam bentuk AB atau XY. Artinya, bunyi A berubah menjadi bunyi B jika berada di antara bunyi X dan Y. Aturan ini menunjukkan bahwa perubahan bunyi sangat dipengaruhi oleh lingkungan fonologisnya. Selanjutnya, Pak. Kemudian 3 jenis-jenis perubahan bunyi di situ dapat dilihat menurut Campbell dan Foster dapat beberapa jenis perubahan, di antaranya asimilasi, disimilasi, lenesi. Terus di sampingnya juga ada vortesi, metatesis, epentis, dan elesis. Di bawahnya juga ada tabel. Di situ ada jenis perubahan bunyi, penjelasan dan contoh. Yang pertama asimilasi, berupa bunyi karena pengaruh bunyi di sekitarnya sehingga menjadi mirip. Contohnya di situ sudah ditulis, ada impossible, dan impossible. Kedua, disimilasi, yang merupakan perubahan bunyi agar tidak terlalu mirip dengan bunyi lainnya yang di dekatnya, seperti peregrinus dan pellegrino. Salah satu konsep penting dalam perubahan bunyi adalah bahwa perubahan tersebut bersifat teratur. Artinya, jika suatu bunyi berubah dalam kondisi tertentu, maka perubahan tersebut akan berlaku pada suatu kata yang memiliki kondisi yang sama. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip keteraturan perubahan bunyi yang menjadi dasar dalam kajian linguistik historis. Nah, di sebelahnya juga ada pengertian linguistik fonologis. Perubahan bunyi dipengaruhi oleh lingkungan fonologi, yaitu berupa bunyi sebelum dan sesudahnya, kedua posisi dalam kata, awal, akhir
awal, tengah, dan akhir, tekanan atau stres dalam pengucapan. Kedua, faktor penyebab pengecualian. Di situ ada berupa bunyi bersifat teratur, terdapat beberapa pengecualian yang disebabkan oleh pertama analogi, yaitu penyesuaian bentuk kata dengan pola yang lebih umum. Peminjaman bahasa, yaitu masuknya kata dari bahasa lain. Tiga, perubahan morfologis, yaitu perubahan bentuk kata. Ketiga, peran merubah bunyi dalam linguistik. Perubahan bunyi memiliki peran penting dalam kajian bahasa, diantaranya pertama menjelaskan perkembangan suatu bahasa, kedua mengetahui hubungan antara bahasa, ketiga membantu rekonstruksi bahasa purba, keempat menganalisis variasi bunyi dalam bahasa. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Bu Mary atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Julius. Silakan Bapak Julius. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Berikutnya ini kita sedikit membahas tentang fonetik historis yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Di sini kita mempelajari tentang hukum perubahan bunyi. Dalam linguistik historis, dikenal konsep bahwa perubahan bunyi mengikuti hukum tertentu. Di sini ada dua hukum yang kita akan jelaskan. Yang pertama mengenai hukum Grimm, yang kedua adalah hukum Werner. Hukum Grimm menjelaskan perubahan konsonan dalam bahasa Indonesia, bahasa Eropa, dan bahasa Proto sebenarnya. Ada tiga. Karena ini dia lebih menekankan lagi perbedaan-perbedaannya. Ada beberapa di pengecualian di hukum Grimm. Jadi bisa dibilang karena ini adalah pembaruan dari hukum Grimm eh, yang memberikan perubahan. Tokoh penting dalam kajian ini adalah Jacob Grimm karena ini adalah yang pertama kali tentang perubahan bunyi. Di sini ada korespondensi bunyi. Korespondensi bunyi adalah hubungan tetap antara bunyi dalam dua atau lebih bahasa yang berkerabat. Tadi seperti contohnya pada bahasa A seperti P dan bahasa B itu jadi F. Contohnya misalkan di sini adalah di bahasa Latin pes, di bahasa Inggris adalah food. Ada juga bahasa A T, di bahasa B T juga. Contohnya adalah di trace, trash, and tree. Di contohnya di bahasa Latinnya trash, bahasa Inggrisnya adalah tree. Korespondensi ini digunakan untuk pertama menentukan kekerabatan bahasa, yang kedua merekonstruksi proto bahasa. Berikutnya ada remnan fonologis, konseptualisasi isoglosisa. Untuk memahami remnan, kita harus memahami konsep isoglos. Isoglos adalah garis imajiner pada peta bahasa yang memisahkan wilayah perbedaan berdasarkan perbedaan linguistik tertentu. Ketika sebuah inovasi fonologi muncul di pusat kebudayaan atau pusat pemerintahan, focal area, inovasi tersebut akan menyebar ke wilayah sekitarnya seperti gelombang. Nah, di sini ada tabelnya, di beberapa bagaimana satu bunyi asal protofonem menyisa atau merubah menjadi bunyi yang berbeda di beberapa dialek atau bahasa serumpun. Contohnya, di bahasa dialeknya protobahasa, fitur atau katanya tanah, bunyi fonemnya t, status asal. Dialek A jadi tanah, tetap t, refleks utama. Dialek B jadi sana, jadi bunyinya S, jadi perubahan fonologis. Dialek C atau remnan, tanah atau sana. Bisa jadi se, bisa jadi S, seperti itu. Berikutnya adalah prinsip area marginal dan mekanisme retensi. Menurut prinsip area marginal yang dikembangkan dalam tradisi geografi linguistik, bentuk-bentuk bahasa yang lebih tua biasanya ditemukan di wilayah-wilayah pinggiran atau terisolasi. Terdapat tiga alasan utama mengapa remnant fonologis terjadi. Yang pertama yakni isolasi geografis. Medan yang sulit ditembus menghalangi interaksi penutur dengan pusat inovasi, sehingga perubahan bunyi dari luar tidak merembes masuk. Yang kedua, konservatisme linguistik. Masyarakat di daerah relik cenderung lebih patuh pada tradisi tutur nenek moyang sebagai bentuk identitas kelompok. Yang berikutnya adalah stabilitas sistem. Dalam pandangan evolutionary phonology, beberapa sistem bunyi memiliki stabilitas internal yang tinggi sehingga lebih resisten terhadap tekanan perubahan. Itu terdapat dalam Levins tahun 2004. Contoh kasus vokal A dalam dialektologi Jawa. Contoh remnant fonologis yang paling jelas di Indonesia dapat ditemukan pada pemetaan dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah.
Contohnya adalah di dialek Solo Jogja. Vokal A pada posisi terbuka akhir kata telah mengalami invasi bunyi vokal bulat setengah tertutup. Contohnya kata sega diucapkan menjadi sego. Jadi kalau mohon maaf apabila ada penyalahgunaan penyebutan, karena saya bukan orang Jawa, jadi mungkin bisa dikasih masukan juga. Inovasi ini menyebar luas ke hampir seluruh wilayah Jawa. Signifikansi dalam penelitian bahasa. Kehadiran memang fonologis sangat krusial bagi para peneliti karena yang pertama, rekonstruksi bahasa memberikan bukti empiris mengenai bagaimana sebuah bahasa diucapkan di masa lalu tanpa harus bergantung sepenuhnya pada naskah tertulis. Yang kedua, sejarah migrasi membantu memetakan pola pergerakan manusia dan interaksi sosial antar wilayah. Yang ketiga, klasifikasi bahasa membantu membedakan antara shared innovation, perubahan inovasi, dan shared retention, sisa-sisa lama yang sama, dalam menentukan kekerabatan bahasa. Saya kembalikan ke Bu Praduga. Ya, baik. Terima kasih Pak Julius atas penjelasannya. Tadi sudah disebutkan juga contoh pengucapannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ain. Silakan Ibu Ain. Labibah. Untuk selanjutnya yaitu fonetik. Ya, fonetik merupakan cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa secara fisik dan meliputi cara bunyi yang dihasilkan dan diterima oleh manusia tanpa memperhatikan makna atau fungsi linguistiknya. Dalam konteks linguistik, fonetik berfungsi pada bunyi yang bersifat nyata, yaitu bunyi yang diucapkan dan dapat diamati secara fisik. Menurut Abdul Khair 2007 dalam bukunya Linguistik Umum, fonetik adalah bidang studi yang menelaah bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut dalam sistem bahasa. Dengan kata lain, fonetik tidak membahas makna atau perbedaan arti yang disebabkan oleh bunyi, tetapi lebih menekankan bagaimana bunyi itu dihasilkan dan didengar oleh manusia. Lalu, kajian fonetik ini meliputi 3 aspek, yaitu bagian jenis fonetik itu ada fonetik artikulatoris, ada fonetik akustik, ada fonetik auditoris. Nah, ada 3 jenis fonetik. Yang pertama fonetik artikulatoris yang sesuai gambar itu mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, dari artikulatoris itu menitik beratkan pada proses fisiologis yang terjadi ketika udara dari paru-paru keluar melalui organ-organ bicara seperti pita suara, lidah, gigi, bibir, dan langit-langit mulut. Nah, dari fonetik artikulatoris itu dapat diketahui bagaimana posisi dan gerakan alat ucap, seperti misalkan bunyi P. Nah, itu dihasilkan dengan menutup kedua bibir, atau ada huruf B, M. Nah, itu menutup kedua bibir. Sedangkan ada juga dari jenis fonetik artikulatoris itu ada bunyi S. Nah, S ini dihasilkan dengan udara keluar melalui sela-sela gigi. Ada juga yang mengeluarkan hembusan udara, yaitu ada huruf H. Nah, dari jenis fonetik akustik, ya, fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa dari sudut pandang fisika, yaitu bagaimana gelombang suara terbentuk dan merambat di udara. Dari kajian ini berhubungan dengan analisis frekuensi, durasi, atau amplitudo, dan intensitas bunyinya. Dari fonetik akustik sering menggunakan alat bantu seperti spektrogram untuk menggambar visualisasi bunyi. Melalui pendekatan ini, para ahli dapat meneliti perbedaan kualitas suara dan mengidentifikasi ciri khas bunyi dari masing-masing bahasa itu dari fonetik akustik. Lalu ada fonetik auditoris. Nah, sesuai gambar, ini jenis fonetik auditoris, yaitu
berfokus pada bagaimana manusia mendengar, mengenali, dan menafsirkan bunyi bahasa. Nah, cabang ini berkaitan dengan erat dengan aspek psikologis dan fisiologis pendengaran. Nah, ini memungkinkan seorang membedakan bunyi mirip seperti tadi yang sudah dijelaskan seperti B, P, H, dan lain sebagainya, huruf-huruf abjad. Nah, dari ketiga fonektik ini saling melengkapi dan memahami bunyi bahasa secara utuh. Fonektik artikulatoris menjelaskan proses produksi. Lalu ada proses tempat artikulasi bunyi bahasa. Dalam kajian fonektik, proses artikulasi bunyi bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Ya, artikulasi adalah proses pembentukan bunyi bahasa melalui kerjasama antara berbagai organ bicara seperti paru-paru, pita suara, lidah, bibir, dan lain sebagainya dari bagian organ bicara. Proses ini menentukan jenis bunyi yang dihasilkan serta membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Nah, secara umum, proses bunyi bahasa dimulai dari bagian-bagian organ-organ bicara seperti paru-paru yang menghasilkan udara sebagai bahasa dasar bunyi. Lalu udara tersebut kemudian naik melalui pita suara di tenggorokan. Jika pita suara bergetar, maka hasil bunyi suara voice. Sedangkan jika tidak bergetar, dihasilkan bunyi yang tidak ada suaranya. Selanjutnya, udara yang diteruskan ke organ hidung tempat terjadinya proses artikulasi yang membentuk berbagai bunyi bahasa dan intonasi. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ayen atas penjelasannya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya teman-teman, fonologi komparatif merupakan cabang linguistik yang membandingkan sistem bunyi antar bahasa untuk menemukan hubungan dan pola perubahan bunyi. Perbandingan sistem bunyi menunjukkan adanya korespondensi fonologis antar bahasa. Aturan perubahan bunyi menjelaskan bagaimana bunyi berubah secara sistematis. Hukum fonetik menegaskan bahwa perubahan bunyi bersifat teratur, sedangkan remnan fonologis menjadi bukti historis dari perubahan tersebut. Kajian ini sangat penting dalam memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Untuk studi lebih lanjut dalam fonologi komparatif diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bahasa daerah di Indonesia serta menjaga kelestarian bahasa sebagai bagian dari budaya. Ya, itu adalah penjelasan dari kelompok 4 tentang fonologis komparatif. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Ya, Jadi ada yang angkat tangan ya? Oh ya, dari Pak Jumri, silakan Pak Jumri pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Jumri suaranya agak kecil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan ke kelompok 4. Menurut kelompok 4, apa dampak perubahan bunyi terhadap makna suatu kata dalam komunikasi sehari-hari? Dampak perubahan bunyi ya, Pak? Iya, dalam komunikasi sehari-hari. Oke. Kami tampung dulu ya. Mukanya, Pak. Iya. Bentar, Pak Jumri. Saya catat dulu. Oke, sudah. Kami tampung dulu ya, Pak Jumri ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua. Dari Bu Vivi. Silakan Bu Dwi Oktaviani. Ya, makasih Bu Lawiba. Saya dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok Anda, apakah teknologi dan media sosial dapat mempercepat perubahan bunyi dalam bahasa? Dan kemudian berikan contohnya.
Oke, berarti Bu Vivi menanyakan tentang teknologi dan media sosial ya, Iya. yang berpengaruh pada bunyi. Baik, saya catat dulu. Terima kasih Bu Vivi. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya, kami buka 3 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kasih reaksi angkat tangan. Oke, karena belum ada lagi, kami jawab dulu untuk pertanyaan Pak Jumri dan Bu Vivi ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman kelompok 4 yang ingin menjawab pertanyaan Pak Jumri dan Bu Vivi dipersilakan. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Pak Jumri. Baik Pak Julius ya ingin menjawab ya. Ya, Silakan Pak ya. Julius. Oke, saya bantu jawab ya. Menurut kelompok kami, perubahan bunyi dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap makna suatu kata dalam komunikasi sehari-hari. Dalam bahasa, bunyi memiliki fungsi penting sebagai pembeda makna. Perubahan satu bunyi saja dapat menyebabkan perubahan arti, menimbulkan salah paham, atau bahkan menciptakan kata baru. Dalam kajian fonologi, bunyi yang membedakan makna disebut fonem. Misalnya, dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara kata masa dan masya, atau kata batu dan baku. Perubahan satu bunyi dapat mengubah arti kata secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan bunyi memiliki pengaruh langsung terhadap kejelasan komunikasi. Dalam komunikasi sehari-hari, perubahan bunyi sering terjadi karena faktor kebiasaan bicara, dialek daerah, kecepatan berbicara, atau pengaruh media sosial. Misalnya kata tidak sering diucapkan menjadi tak, enggak, atau g. Walaupun maknanya masih dapat dipahami melalui konteks, perubahan bunyi tersebut menunjukkan bahwa bahasa tersebut mengalami penyesuaian agar lebih praktis digunakan. Namun, tidak semua perubahan bunyi bersifat positif. Dalam beberapa situasi, perubahan bunyi dapat menyebabkan ambiguitas atau kesalahpahaman. Misalnya, seseorang yang berasal dari daerah tertentu mungkin mengucapkan suatu kata dengan bunyi yang berbeda sehingga lawan bicara dari daerah lain sulit memahami maksudnya. Perbedaan logat dan dialek sering mempengaruhi kelancaran komunikasi antar penutur. Selain itu, perubahan bunyi juga dapat mengaruhi makna sosial suatu kata. Cara penggunaan Cara penggunaan tertentu kadang dianggap lebih formal, modern, santai, atau menunjukkan identitas kelompok tertentu. Misalnya, penggunaan kata-kata gaul dengan pengucapan khas anak muda dapat menciptakan kesan akrab dan santai, tetapi mungkin dianggap kurang sopan dalam situasi resmi. Dalam perkembangan bahasa, perubahan bunyi juga dapat menyebabkan lahirnya kosakata baru, kata-kata yang awalnya merupakan variasi pengucapan lama-kelamaan diterima sebagai bentuk baru dalam masyarakat. Contohnya seperti kata enggak, yang dahulu dianggap kata tidak baku, ini sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menurut kelompok kami, dampak perubahan bunyi terhadap komunikasi sangat bergantung pada konteks sosial dan tingkat pemahaman antar penutur. Jika perubahan bunyi masih dapat dipahami bersama, komunikasi tetap berjalan lancar. Namun, jika perubahan terlalu besar dan tidak dipahami penutur lain, maka komunikasi dapat terganggu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fonologi penting agar masyarakat mampu menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi. Panjang ya. Hmm. Mungkin Bapak Jumri sudah jelas. Ya, jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Julius atas jawabannya. Pak Jumri juga sudah puas. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sangat puas sekali. Oke. Baik, Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bu Tati. Silakan Bu Ya, terima kasih Bu Labibah. Izin menjawab Bu Dwi Oktaviani atas pertanyaan Bu Dwi Oktaviani tentang menurut kelompok kami apakah ada teknologi dan media sosial dapat mempercepat perubahan bunyi dalam bahasa dan contohnya. Menurut kelompok kami, teknologi dan media sosial sangat dapat mempercepat perubahan.
bunyi dalam bahasa. Perkembangan teknologi komunikasi membuat interaksi antara penutur dari berbagai daerah dan negara menjadi semakin cepat dan luas. Akibatnya, cara pengucapan suatu kata juga ikut berubah karena adanya pengaruh bahasa lain. Nah, kebiasaan komunikasi digital serta tren bahasa yang berkembang di media sosial. Contohnya, kelompok kami mengambil media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Masyarakat sering meniru cara bicara tokoh publik influencer atau tren-tren viral yang saat ini. Proses peniruan ini menyebabkan perubahan bunyi yang terjadi lebih cepat dibandingkan masa lalu. Dahulu perubahan bunyi membutuhkan waktu yang sangat lama, namun secara bertahap melalui kontak antara masyarakat, sekarang perubahan pengucapan dapat menyebar hanya dalam hitungan hari melalui internet. Contohnya dapat dilihat dari ucapan kata-kata bahasa Indonesia yang dipengaruhi dengan bahasa asing. Anak muda sekarang mengucapkan kata literally menjadi literally gitu. Atau mengubah intonasi bicara mengikuti gaya bahasa Korea dan bahasa Inggris yang sering mereka dengar di media sosial. Contoh lain kebiasaannya yaitu seperti memendekkan kata seperti serius jadi diubah serius gitu. Seriously? Terus santai, santai gitu kan. Mm-mm. Harusnya santai pakai i tapi dijawabnya gini, Aduh. santai gitu. Terus digunakan dalam komunikasi informal digital, tetapi lama-kelamaan mempengaruhi pengucapan dan percakapan sehari-hari. Contoh lainnya perubahan bunyi menggunakan singkatan. Kata kita bilang tidak, jawabnya biasa ya, namanya anak Gen Alpha, enggak, enggak, enggak gitu. Terus sama yang misalkan terima kasih kan gurunya bilang gitu, terima kasih terus muridnya bilang gini, ama-ama gitu. Terus perubahan ini menjadi masyarakat cenderung memilih bentuk yang lebih singkat dan mudah diucapkan saat komunikasi melalui media sosial atau pesan instan dalam kajian fonologi. Hmm. Teknologi juga mempercepat pencampuran bahasa. Banyak masyarakat Indonesia menggunakan campuran bahasa asing dalam satu kalimat. Akibatnya, perubahan pelafalan karena penuturnya menyesuaikan pengucapan dengan bahasa yang dianggap modern, populer, atau lagi tren sesuai dengan konten yang diucapkan, pasti mempunyai tekanan ala bahasa Inggris yang sebenarnya pengucapan bahasa Inggrisnya masih salah gitu ya dalam penggunaan media sosial. Namun demikian teknologi tidak selalu berdampak negatif. Ada juga media sosial digunakan untuk melestarikan pengucapan asli bahasa daerah melalui video pembelajaran, podcast, atau konten edukatif tentang bahasa daerah. Teknologi memiliki dua sisi, dapat mempercepat perubahan bunyi, tapi dapat juga memberi sarana pelestarian bahasa jika kita bijak dalam memanfaatkannya. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih Bu Ertati. Penjelasannya Sama-sama. sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ertati telah menjawab pertanyaan Bu Vivi. Untuk selanjutnya masih dibuka sesi tanya jawab atau diskusi atau mau kasih masukan. Boleh dari Bapak Ibu silakan angkat tangan. Angkat tangannya reaksi maksud saya. Nggak ada? Kalau tidak ada mungkin udah paham kali ya Pak. Atau mungkin ada masukan dari Bapak dosen, Bapak Sigit terkait materi fonologi komparatif. Kami sangat sangat menerima masukan. Ya baik ya, sembari nunggu teman-teman barangkali lagi loading kali ya untuk mau bicara karena panjang banget nih materinya nih. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, sebaiknya itu tadi ya materi kan salin dia itu poin-poinnya saja. Tapi kita lihat tadi kurang efektif ya penyampaian terlalu banyak sehingga sebetulnya bisa direduksi kembali sehingga
atau di-combine dengan video mungkin kan. Video itu cuma 3 menit, 4 menit itu sudah mewakili dari 5 atau 6 slide mungkin ya. Itu masukan. Baik, dari penyampaian tadi ya, Bapak sudah melihat bahwa perubahan fonetik itu juga mempengaruhi dari kognan ya, atau proto bahasa. Berarti asal usul bahasa nenek moyang kita. Seperti yang kita ketahui kan, kalau kita lihat dari asal usul bahasa Indonesia itu kan dari Austronesia ya, dan nanti dia akan bermuara ke bahasa Melayu dan Mandailing ternyata, kan? Nah, dari Mandailing ini kita bisa lihat persamaan-persamaan bahasa Melayu dan bahasa Mandailing gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sejarah ya. Jadi kita kan kalau linguistik komparatif ini tidak lepas dari sejarah ya. Jadi sejarah dan budaya. Jadi Indonesia ini kalau kita ingin mempelajari dari berbagai macam aspek ya, tentu tidak lepas dari sejarah dan budayanya gitu. Jadi diharapkan budaya ini bisa terus berkembang ya, sampai nanti kita bisa menikmati atau melihat bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu bisa dapat kita dengar gitu. Nah, jadi Bapak akan sedikit share aja ya, bagi menunggu yang lain ya, mungkin nggak ada, ini ada sedikit materi, mungkin hanya 10 menit Bapak sampaikan ini tentang linguistik histori komparatif, LHC ya, kalau bahasa Inggrisnya kan komparatif pakai C sini ya. Jadi kalau untuk linguistik komparatif ini ada 3, studi evolusi bahasa, kekerabatan, dan bahasa purba, ya, bahasa proto atau bahasa nenek moyang kita. Jadi rekonstruksinya, ini yang pertama, pengumpulan data, ya, semua penelitian tuh biasanya ya untuk melihat permasalahan kita harus mengumpulkan data ya, atau mempunyai data yang cukup ya. Terus kedua, ada perbandingan sistematik dan penyusunan hipotesis. Jadi kalau studi kasusnya tentang bahasa Mandailing dan Melayu ya, bahasa Mandailing ini masih dianggap konservatif ya, sangat kuno ya. Nah, jadi dengan adanya bahasa ini ya, kita juga bisa melihat persamaan struktural dari allomorph, reduplasi, dan juga sistem-sistem bunyi yang lain ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa penting ya? Karena ada 4 maaf. Jadi ada tujuannya LHC ini untuk mengungkapkan sejarah, tadi budaya dan perubahan, serta dalam pengembangan dasar ilmu bahasa ya. Nah, kalau kita lihat ini tadi Bapak juga bahas tentang perubahan fonetik ya. Jadi kalau fonetik itu bisa aja umpama bahasa purba pakai kata purba awalnya pakai P ya, bisa jadi nanti F purba ya. Ini termasuk hukum bunyi. Kalau secara morfologis mungkin tadinya morfem itu independen ya, menjadi afik ada imbuhannya mungkin ya, atau yang lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat relevansi di era modern, ini ada pertama pelestarian bahasa, pengajaran budaya, identitas bangsa. Jadi LHC ini penting dalam pelestarian bahasa, pengajaran dan budaya, dan identitas bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau divisualisasikan, bahasa Austronesia ini berkembang menjadi bahasa cabang rumpun Melayu Indonesia, terus juga berkembang lagi menjadi cabang Mandailing ya. Ini kalau dilihat dari visualnya, pohon rumpunnya ya. Nah, kesimpulannya LHC sebagai kunci sejarah dan juga sebagai jendela rekonstruksi, dan juga menjadi dinamika bahasa Nusantara, dan menjadi penting tentang pelestarian bahasa, budaya, dan sejarah ya. Nah, ini nanti akan Bapak kirim materi hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan ketemu minggu depan untuk latihan soal, dan nanti tolong dapat. Ada yang bertanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, dengan Pak Heru. Ya, Pak. Ya, Pak Heru ya. Ya. Ya, silakan. Tadi kan membahas terkait dengan budaya juga ya, Pak ya.
Ya, terkait dengan bunyi lama dan perkembangan bahasa. Jadi ya. kalau misalnya masyarakat itu tetap mempertahankan bunyi lama dalam bahasa daerahnya, apakah itu bisa dianggap sebagai bentuk keterlambatan dalam mengikuti perkembangan bahasa atau sebagai upaya mempertahankan identitas budayanya gitu, Pak? Oke. Oke, kita tamu dulu. Berikut. Siapa lagi, Pak? Julius, silakan. Oke Pak, izin bertanya, di linguistik historis komparatif ini, kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai guru, kebermanfaatannya apa ya Pak ya? Kalau dosen kan untuk penelitian, kalau untuk guru atau mahasiswa itu kebermanfaatannya selain untuk pembelajaran, ada tidak Pak maksudnya? Oke, baik. Mungkin Terima itu. kasih. Julius. Ada lagi? Bu Eha ada? Silakan. Ya Kak, ini Pak, kan kata-kata itu kan banyak sekali ya Pak, yang ingin saya Ya, tanya. Untuk ya. fonologi komparatif ini, gimana sih Hmm, cara membedakan antara bahasa yang diwariskan atau bahasa proto dengan bahasa yang dipinjam gitu Pak dari bahasa yang lain, misalnya dipinjam. Misalkan kalau bahasa Indonesia kan bahasa Belanda kadang-kadang suka meminjam misalnya kata-kata seperti kantor atau meminjam bahasa Arab misalnya waktu gitu kan. Ya gimana cara membedakannya gitu Pak? Makasih. ya, oke. Oke, cukup ya. 3 orang ya. Kita Bapak jawab ya, Pak Heru ya. Menanyakan tentang fonetik dalam satu pengucapan dalam pengucapan satu daerah yang mempertahankan pengucapan tertentu ya dari kata atau bahasa, apakah itu dianggap untuk pola satu cara untuk mempertahankan uh, budaya atau bahasa itu sendiri atau memang ketertinggalan ya. Oke, sekarang memang ada dua aspek yang perlu dilihat ya sebelum dijawab ke situ. Jadi karena kalau bahasa itu bisa berubah dari daerah satu ke daerah lain, itu artinya masyarakat ya itu mempunyai kesepakatan baru ya, Pak Heru ya, kesepakatan baru punya kesesuaian baru dari orang-orang tersebut. Kenapa ya? Karena mungkin komunitasnya berbeda ya, geografisnya juga pasti berbeda karena pindah ya, terus juga uh, pengaruh dari budaya ya, sehingga bisa juga berubah. Jadi pertanyaannya apakah itu mempertahankan atau keterbelakang itu tergantung kepada ya, peradaban atau tergantung kepada kemajuan teknologi ya kan, pola pikir dari masyarakat yang ada atau yang tinggal di daerah tersebut. Itu ya, kira-kira ya. Nah, sekarang berikut dari Pak Julius ya. Apa fungsinya sebagai mahasiswa ya? Tadi sudah Bapak sampaikan ya, kalau mahasiswa tuh itu lari ke ikut dalam rangka tanggung jawab pelestarian ya. Jadi dengan EHC ini pelestarian bahasa dan budaya itu ada di pundak Bapak Ibu. Nah, sebagai guru ya jelas, guru itu harus memberikan praktek nyata ya di sekolah ya, gimana cara mempertahankan bahasa. Tentunya bulan bahasa ya, kita pakai bahasa daerah atau kita mengadakan kompetisi tari-tarian mungkin kan begitu ya, atau mengadakan pidato menggunakan bahasa daerah ya. Guru itu sebagai garda terdepan ya dalam uh, memacu atau mempertahankan dari budaya atau bahasa daerah ataupun hal-hal yang termasuk bahasa dan budaya itu termasuk warisan tak benda ya, warisan tapi bukan benda ya. Nah inilah yang sangat sangat tinggi nilai kekayaan. Gitu ya Pak Julius. Terus Bu Eha ini ya pengucapan uh, beda atau peminjaman bahasa ya dari Ya, satu komunitas ke menggunakan bahasa lain ya gitu.
Sebetulnya sih bahasanya nggak meminjam ya Bapak, Bu ya. Jadi bahasanya nggak meminjam. Jadi kalau kita analogikan tentang bahasa Indonesia, itu kan banyak sekali serapan namanya, ya kan? Serapan dari bahasa-bahasa asing, Arab, Portugal dan seterusnya, banyak ya, bahasa Inggris ya. Nah, kalau bicara di salah satu bahasa daerah, tadi juga masih kaitannya dengan Pak Heru ya mungkin ya, tanyaannya tadi. Ya, itu kan harus kita lihat lagi ya, tadi sebelum dijawab. Jadi kalau umpama ada di bahasa di uh, Sulawesi Selatan ya, Makassar ya. Makassar itu ada bahasa Makassar sendiri, Bugis ya, Sopeng itu ada sebagian besar bahkan itu ada kata-kata yang sama walaupun daerahnya itu beda, udah lain kabupaten itu ya. Nah, di situ akan ada timbul variasi bahasa Bu Eha ya. Nah, kalau variasi bahasa sebetulnya adalah bahasa yang induknya sama tetapi divariasikan dengan uh, fonologinya atau fonetiknya pengucapannya. Jadi umpama ada kata-kata akhirannya gitu kan, bisa jadi dirubah jadi i gitu kan. Nah, itu variasi. Jadi kalau ada bahasa daerah yang tidak sama itu uh, bukan berarti dipinjamkan, itu namanya variasi bahasa dan dimungkinkan untuk bisa diterima oleh masyarakat baru yang tinggal di daerah baru. Gitu ya Bu ya. Ya Pak. Oke, Bapak rasa udah cukup waktunya ya. Tadi kita agak telat mulai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu ya. Dan kita akan ketemu minggu depan. Dan mohon di-refresh materi-materinya. Oke? Siap, Pak. Bapak ucapkan terima kasih juga. Tugas kelompok udah Bapak terima ya. Dan sudah Bapak koreksi. Bapak puas dengan hasilnya ya. Dan rata-rata sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai yang sangat baik ya. Terima kasih dikirim. Dan ya, dan sekali lagi nanti ada satu lagi refresh test yang Bapak Ibu harus kerjakan ya. Itu juga merupakan tes penting ya. Karena nanti untuk bisa menopang atau menambahkan nilai-nilai UTS atau UAS bahkan ya. Jadi tolong dikerjakan sebaik-baiknya nanti ya. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan ada bagian terbaik dari belajar adalah melihat progres kecil tiap harinya. Jadi walaupun progresnya itu kecil, tapi itu konsisten, itu merupakan kesuksesan yang Bapak Ibu tabung. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak. Selamat berakhir pekan. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Capek banget pusat-pusat. Udah ya? Gula Biba ditutup dulu. Ya Bu, Gula Biba mau ditutup. Oh iya, saya tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Kami akhiri dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti medlit kosong ya? Medlit kosong. Presensi dianggap hadir semua. Jadi kita hadir nanti di keterampilan jam 2:30. Ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Salam. Ini bapaknya ngasih PPT nggak ya Bapak Ibu? Ini PPT nggak? Halo.